Jadi kalau si gold hack ini metode kotak-kotak kita mencari metode yang simple. Pokoknya kita analisanya simple, kita pakai bikin kotak, duplikasi kotak, kita langsung tahu prediksinya seperti apa. Di gold hack class itu kita ngajarin bagaimana cara menggunakan metode kotak-kotak dan kita jelasin juga gitu. Kotak-kotak itu bukan cuma dipakai secara teknikal, tapi juga ada fundamentalnya. Kita ada mantengin newsnya, ada live tradingnya juga. Jadi penting nih kita misalnya nggak cuma ngelihat kotak-kotaknya doang, tapi kita juga harus tahu kondisi terkini. Founder's Theory. Hi folks, this is Hendy Tan, owner, founder, CEO dari Trident. Ya, Gue tengok dulu Trident apa Trident nih? Trident ya? Trident aja bro. Gue tebak dulu. Hmm. Trident, berarti 3 orang. Bukan Enggak. 3 orang. Ada filosofinya itu. Oh, bukan 3 pribadi menjadi satu, bukan begitu ya? Bukan. Jadi Trident itu artinya ada 3 pilar yang harus dipakai di dunia trading. Apa tuh bro? 1, psikologi trading. 2, money management. 3, itu metodologi trading yang isinya analisa teknikal dan fundamental. Oke, gue sering banget denger money management. Ya. Apakah benar maksudnya money management itu lebih ke nanti kalau udah cut loss-nya di 50%, itu maksudnya money management gitu? Oh bukan. Money management Beda tuh apa? lagi. Sebenarnya money management adalah strategi kita. Strategi, kenapa kita harus punya strategi itu? Karena kita harus sadar bahwa setiap prediksi kita atau setiap analisa kita itu tidak pasti benar. Oke. Bisa selalu ada peluang salah. Makanya money management itu dibutuhkan. Seperti misalnya kalau di saham kan orang bilang diversifikasi gitu ya. Kalau Dimas? Kalau Dimas sama money management kita. Money management di mana kita ketika trading itu harus membagi risiko kita. Jangan sampai kita sekali loss itu bener-bener lossnya sampai gede banget sampai kita udah nggak bisa trading lagi berikutnya. Karena selalu ada peluang benar di kemudian hari. Misalnya gue punya, supaya gampang, Ya, angkanya 100 juta. Ya. Maka kalau disebut money management di emas itu kayak gimana? Biasanya kalau kita di emas ya, ini kita membicarakan dulu tradingnya trading futures ya. Oke. Jadi bukan jual beli di toko emas ya, jadi bukan jual beli spot. Kita bicaranya trading futures. Kalau trading futures biasanya gua itu selalu ada resikonya itu pilihan misalnya antara 0,5% sampai ke 3% Oke. atau maksimal 5%. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kita ambil angka yang paling gampang. Misal 1%. Nah, jadi ibarat ya kalau kita memilih risiko 1%, artinya kita setiap kali trading risiko yang bisa kita terima maksimal per tradingnya itu 1%. 1% dari 100 juta adalah 1 juta. yes, betul. Jadi Berarti kalau sekali- dia udah jadi 99, ya kita cut loss. cut loss. Tapi Cut kalau loss. dia naik, Kalau ada naik- maksimalnya nggak? Nah, kalau naik kita sebenarnya take profitnya juga ada batasnya. Yang penting adalah take profitnya lebih besar dibandingkan stop lossnya. Biasanya Gitu. berapa kali lipat? Biasanya sebenarnya antara 1 sampai 3 kali, tapi tergantung nanti kita konfirmasi sama support resistance yang ada di sebelahnya. Seperti itu. Oh, menarik. Jadi money management sederhananya adalah tentang seberapa kita mau mengatur dan tidak terlalu serakah berarti. Betul sekali. Ya. Oh, tidak terlalu serakah dan juga Iya. tidak terlalu takut. Betul. Oh, keren. Ya. Kalau psikologi? Kalau psikologi sebenarnya psikologi itu adalah emosi manusia ketika kita trading ya. Dimana kita jangan serakah. Serakah itu kan salah satu emosi manusia juga ya. Dimana kalau misalnya kita trading pertama kali profit, kedua kali profit. Kayaknya yang ketiga kali ini kita jumlah yang dibelinya diperbesar deh. Ya. Atau kalau di trading futures lotnya digedein deh. Dan kalau itu loss itu kan pasti akan menghabiskan seluruh profit kita atau bahkan sampai habis gede. Tapi kalau profit gimana? Kalau profit biasanya kita gedein lagi, jadi nggak akan berhenti gitu. Ya kita gedein terus. Kalau profit lagi gimana? Gedein terus. Tapi kan nggak mungkin trading profit terus. Udah Ya. pasti akan ada ruginya. Ya. Menarik, menarik. Psikologi, money management, dan yang terakhir, Metodologi trading. nah itu terkenal dengan metodologi kotak-kotak, gold hack gitu. Yes, betul. Apa tuh bro? Jadi metode kotak-kotak itu adalah metode original buatan Trident ya, dimana itu adalah metode yang spesial kita gunakan untuk gold, walaupun memang bisa dipakai di pair lain atau di instrumen lainnya. Jadi ini bukan gara-gara Pak Ahok kemarin itu ya? Oh beda lagi. Kotak-kotak ini. Beda. Bukan, itu kan udah lama ya. Jual baju kotak-kotak itu beda lagi. Ini dari 2016 Yes, strategi kotak-kotak ini. betul. Strategi kotak-kotak ini boleh diceritain nggak lebih detail kalau dalam bentuk emas atau futures, gold futures itu kasarnya tuh seperti apa sih ini strategi? Jadi simpelnya gini, metode kotak-kotak itu adalah metode yang kita persimpel untuk melakukan analisa emas. Jadi kan biasanya metode-metode itu kebanyakan
membuat pusing ya. Misalnya kayak analisa teknikal itu kan ada banyak sekali ilmunya ya. Misalnya kayak Yang terkenal di emas technical indikatornya apa aja sih? banyak sebenarnya. Banyak Jadi banget sampai ya? sekarang gue masih upgrade terus. Ada misalnya yang paling basic deh support resistance ya. Oke. Terus udah gitu Dow theory. Oke. Belum lagi indikator RSI, stochastic, moving average, Bollinger Band dan lain-lain. Tapi ada lagi upgrade-nya. Misalnya kita tambahin chart pattern, harmonic pattern, candlestick pattern, atau tambah lagi mungkin ada ilmu-ilmu lainnya kayak misalnya alligator. Wah, pusing banyak tuh. Ini memang harus dibikin pusing dulu supaya menjelaskan bahwa sesimpel apa sih si betul. gold hack ini nih. Jadi kalau si gold hack ini metode kotak-kotak, kita mencari metode yang simple. Pokoknya kita analisanya simple, kita pakai bikin kotak, duplikasi kotak, kita langsung tahu prediksinya seperti apa. Menarik. Kita harus tahu entry-nya gimana, TP dan SL-nya bagaimana gitu. Menarik. Jadi apakah kalau kita udah pakai kotak-kotak, gue harus pakai juga yang tadi semua itu yang indikator-indikator dan segala macam? Enggak, kita udah nggak perlu pakai lagi. Walaupun kalau kita pakai mungkin akan memperbagus akurasinya. Tapi karena ini adalah metode yang simple kita carinya supaya bisa dipraktekkan semua orang, maka jadi kita nggak perlu pakai lagi yang lain. Menarik. Gitu. Ini jadi rapid question tapi karena ini karena gue suka ya. Iya. Jadi gini, biasanya kalau gue trading gold dalam konteks gue tuh lebih ke agak panjang. Iya. Misalkan katakanlah 6 bulan 1 tahun baru ambil. Oke. Nah, itu kan kita nunggu hal-hal yang fundamental yang terjadi gitu kan. Oh iya betul. Misalnya betul. kayak oke akan terjadi perang, baru mau terjadi perang kita udah beli. Karena kita tahu biasanya umumnya deh pasti terjadi kalau perang itu emas pasti naik. Betul. Gitu kan. Betul. Biasanya gue cuma gitu doang. Tapi kalau misalnya dipakai gold hack ini, itu apakah buat time frame sekian waktu, misalkan kayak buat 3 harian atau buat semingguan, atau ini malah buat scalping harian? Sebenarnya tujuan dari gold hack ini adalah metode trading yang harian. Jadi kita day trader, satu hari paling trading 1 kali. Oke. Atau kalau misalnya kadang-kadang sehari lebih atau sehari enggak, itu biasa sebulan ya paling 20 sampai 30 kali. Targetnya wow. seperti itu. Jadi ketika lu bilang tadi 0,5 sampai 3%, itu konteksnya harian. Betul, harian. Bukan 1 tahun atau 6 bulan. Menarik. Tapi kembali lagi kalau kita mau memilih yang 6 bulan 1 tahun itu kan kembali lagi tergantung Iya, kecocokan iya, kita iya, ya. Seperti itu. Iya. Menarik. Kalau misalnya lu ambil, soalnya itu kan tergantung nanti mau lotnya berapa dan segala macam kan ya. Betul, kita Tapi sesuaikan. lu misalnya kita ngomongnya harian nih. Ya. Let's say lu udah jalanin dari 2016. Ya. Gue tahu ini akan sedikit self-proclaim. Ya. Tapi gue mau nanya, menurut lu pribadi, gold hack akurasinya buat lu pribadi berapa persen? Berapa persen ya? Ya, persen dulu nih. Kalau misalnya ditanya berapa persen, kalau gue bisa bilang up to 60%. Up to 60%. Ya, up to. Jadi bisa naik bisa turun. Ya. Walaupun rekornya sih sebenarnya lebih tinggi ya, tapi kalau gue lihat rata-ratanya ya up to lah 60%. Itu akurasi ketepatannya ya? Iya, tapi dengan catatan ini bukan kalau orang-orang banyak kan di luar sana metodenya 80% win rate. Iya, karena take profitnya $1, stop lossnya $100. Itu kan jauh sekali kalau gitu ya. Itu banyak yang ketipu begitu Ya tuh. iyalah. Betul, dan banyak yang ngerasa lebih suka metode seperti itu. iya? Betul. Banyak orang yang nggak tahu dan akhirnya wah itu lihat aja win rate-nya tinggi. Mereka nggak ngerti. Tapi kalau di gold hack ini kita udah jelas bahwa take profit harus lebih besar dibandingkan stop loss. Oke. Begitu. Dan tadi stop lossnya di 0,5 sampai 3%, take profit bisa 1 sampai 3 kalinya. Betul sekali. Oh, Betul. menarik. Oke, lebih kita deep dive lagi ke kotak-kotak. Jadi secara teknis, gue ngerti maksudnya mungkin nggak di share terlalu panjang karena ini kan podcast singkat gitu kan. Betul. Itu mungkin kotak-kotak tuh Betul. butuh panjang. Lu Betul. bahkan ada kelasnya ya? Betul. Gold betul. hack class. Betul, ada gold hack class. Dimana di gold hack class itu kita ngajarin bagaimana cara menggunakan metode kotak-kotak dan kita jelasin juga gitu. Kotak-kotak itu bukan cuma dipakai secara teknikal, tapi juga ada fundamentalnya. Kita ada mantengin newsnya, ada live tradingnya juga. Jadi penting nih kita misalnya nggak cuma ngelihat kotak-kotaknya doang, tapi kita juga harus tahu kondisi terkini dari emas itu gimana sih prospek ke depannya. Kondisi sekarang tuh gimana? Karena ternyata memang harus seperti itu gitu, harus diupdate terus. Apalagi kan sekarang market lagi naik turunnya gila banget ya. Iya. Kalau tahu harga emas kan sekarang lagi Iya. wow ya. Kalau kita lihat dari bulan Maret ya kalau gua nggak salah itu harga emas tuh masih di $2.000 ya per troy ounce-nya. Sekarang udah 2.500. Iya. Kalau kita beli ke toko emas dulu harganya 1 juta, sekarang 1,5. Iya. Hanya dalam 6 bulan. Iya. Nah itu gila banget sih menurut gua. Ya. Apa yang bisa di-share tentang strategi kotak-kotak ini? Maksudnya bisa di-share gimana? Misalnya contoh, yang dimaksud kotak-kotak itu adalah
apa sih? Kalau biasanya kan orang pakai candle Iya, gitu kan. iya, iya, Nah kalau iya. ini masuk kotak-kotak tuh gimana? Kotak-kotak itu sebenarnya simpelnya itu adalah history repeat itself gitu. Oke. History repeat itself sebenarnya kan apa yang dulu pernah terjadi itu bisa terjadi lagi di kemudian hari. Oke. Nah, gampangnya sebenarnya ini terinspirasi dari ketika gua berdiskusi dengan koko gua ya, selaku founder dari 3DN gitu. Gue berdiskusi dengan beliau, dengan koko gua, di mana gua dulu tuh sangat menganut kalau analisa teknikal itu harus rumit. Semakin rumit dan semakin akurat itu akan semakin bagus. Ya. Gitu. Tapi ternyata ketika gue praktekkan, semakin banyak belajar itu ada titik di mana lu bukannya makin pintar, tapi makin bodoh gitu. Kenapa Oke. bisa makin bodoh? Karena ketika gue udah punya banyak sekali ilmu, gue jadi tahu ada indikator yang mengatakan ini beli Iya. dan ada indikator mengatakan ini turun. Bener. Gua rangkum semuanya sampai akhirnya gua nggak trading karena kan gue nunggu semuanya beli. Iya. Nah, nggak ada tuh. Nggak ada, bener. Susah itu. Dulu begitu. Susah. Itu begitu ya emang gitu ya? Betul. Jadi kalau kebanyakan belajar ujung-ujungnya nggak trading juga. Kan ujung-ujungnya sebenarnya actionnya yang kita butuhkan. Kalau kita nggak trading, ujung-ujungnya nanti kena mental juga ujung-ujungnya. Jadi ternyata kuncinya adalah itu. Dan apalagi ketika lu mau bikin kelas, kan gue juga dulu akhirnya diajak untuk sharing ya. Dulu awalnya gue ketika diminta untuk mengajarkan kotak-kotak, gue kurang suka karena ini metodenya terlalu simpel. Oke. Orang tua juga bisa, kata gue tuh. Gue agak kurang yakin sama metode ini. Ya, sampai akhirnya ketika gue ngajarin bikin kelas, karena kan gue dari dulu juga emang suka bikin kelas gratis ya. Sampai akhirnya gue diajak koko gue bikin kelas Fibonacci, chart pattern, harmonic pattern, Elliott wave ya. Oh Gue itu lu juga bikin kelas untuk itu? Iya, bikin kelas dulu. Tapi kembali lagi ternyata produk-produk lainnya itu atau indikator-indikator lainnya atau metode-metode lainnya itu ternyata ketika gua paparkan banyak yang nggak ngerti. Walaupun gue udah Ya, bikin memang sejelas agak apapun, berat karena sih. berat, karena ada Iya, iya. hitung-hitungannya, ada melihat grafiknya. Wah, makin bagus metodenya, makin banyak hitungannya. Ternyata ujung-ujungnya mereka jadinya nggak pakai, terutama orang tua ya. Oke. Yang orang-orang tua itu atau orang-orang yang awam itu sangat butuh sekali untuk dibantu kita. Nah, mereka ketika diajarkan mereka tidak bisa paham, nah itu yang masalah. Ujung-ujungnya mereka minta di tradingin aja. Oke. Gitu. Let's say ini history repeat itself. Iya. Berarti kotak-kotak itu, gua nggak tahu nih. Gua kan bukan pemakai strategi kotak-kotak. Berarti Yes. apakah kita tuh udah ada panduan, punya aplikasi khusus, terus kita bisa keluar apa kotak-kotak waktu kita mau trading, atau kita yang kotak-kotakin sendiri atau gimana sih? Kita yang ngotak-ngotakin sendiri. Oh. Gitu. Jadi kita lihat alurnya, kita bikin kotaknya, nanti kalau persyaratannya sudah sesuai, ya kita tinggal duplikasi, nanti pokoknya ikutin step by stepnya. Jadi kita ada 7 langkah mapping kotak-kotak. Gitu. Yang tapi kalau itu nanti kita Tapi orang jelaskan tua lebih. itu pun bisa. Orang tua bisa, betul. Makanya banyak yang suka kelas gua itu dari orang tua sebenarnya. Karena ini simple. Dan banyak Gitu. orang mikir gini, ini jangan-jangan MLM nih. Oh, bukan. Soalnya kan orang, wah masa kelas 100.000 gitu kan. Heeh. Tapi bahkan jangankan 100.000 ya, pas gratis aja orang kayak, Iya. apa nih kelas gratis nih, pasti mau ini nih MLM nih. Iya, betul. Jangan-jangan nih ujung-ujungnya habis trading gue diajak asuransi nih. Enggak. Jadi ini memang udah berdiri dari 2016 ya. Nah, sukses story lu sendiri mainin kotak-kotak ini dari portfolio sendiri atau portfolio klien atau tim itu boleh ceritain nggak? Mungkin simpelnya gini ya. Jadi kalau kita mau membicarakan nih sebenarnya kotak-kotak kalau dibandingin metode lain kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kotak-kotak itu lebih terukur. Jadi kita sebenarnya dari tahun 2021 atau 2020. Jadi sebelum 2020 itu kita bikin kotak itu belum terukur dengan jelas. Oke. Entry ketika gua masuk ke 3DN itu gua ngelihat kok ini masih agak kurang jelas, tapi ini metode yang bisa diterima oleh masyarakat awam. Lalu sempurnain akhirnya. Betul, akhirnya gue sempurnakan gimana caranya. Karena kan gue lebih percaya by data dibandingkan by feeling. Kalau trading itu kita bisa profit pakai, ya ini kayaknya kita meramal masa depan, kayaknya mas akan naik. Itu menurut gue itu nggak bagus lah. Gue lebih sukanya itu sebenarnya by data. Jadi kalau misalnya gue memang suka dengan metode tertentu atau gue mau pakai metode tertentu, itu gue harus go back test sampai bertahun-tahun yang lalu. Gue bener-bener harus tahu gimana cara persyaratan terbentuknya, gimana cara entry-nya, dan bagaimana cara exit-nya. Harus semuanya jelas. Berarti jadi kalau dengan kotak-kotak, Hmm. artinya kita akan tahu kayak ini kapan buat entry dan entry di angka berapa, Ya. terus take profit kapan. Betul, betul. Berarti kalau gue pakai istilah, gue takutnya menyinggung brand lain, tapi kan bahasanya tuh time trading gitu kan. Lotnya ya, kalau misalnya Oh, kita iya. pakai satu lot, tergantung modalnya juga berapa persen Iya, ya. iya, iya. Tapi yang pasti udah kalau pakai satu lot itu berapa belas ribu dolar lah kalau gua nggak salah hitungannya.
gitu. Oh, interesting banget. Menarik. Sejauh ini udah berapa banyak orang terbantu sama strategi kotak-kotak? Kalau strategi kotak-kotak sih sebenarnya jujur aja gue nggak tahu jumlah pastinya karena kan kita ada share juga di YouTube ya metode kotak-kotak udah sampai puluhan ribu. Tapi kalau kalau lu kan ada yang ngajar, kelasnya, ya. Kalau yang ikut di kelasnya untuk kelas yang 1.000 seminar, kalau yang seminar kayaknya ada belasan ribu deh kalau gua nggak salah. Belasan ribu. Belasan ribu. Yang ikut seminarnya. Tapi ikut gratis seminar, dan enggak, ada, itu yang 100.000. Itu yang sudah berbayar. Yang sudah berbayar. Tapi sebelumnya kan juga lu share gratis kan? Sebelumnya gue share gratis juga di YouTube juga itu udah puluhan ribu. Tapi kan gue nggak tahu. Iya. Beda-beda videonya. Nah, gitu. kalau lu share di YouTube gratis, orang bilang itu ilmu murahan. Iya. Receh itu murahan. Iya, itu mah ilmu gratisan di YouTube nggak jelas. Lu jual 100.000, wah parah kok bagi ilmu dijual. Iya, itu dia betul. Masa ilmu dijual? Ilmu itu kan harusnya dibagikan. Kamu mendapatkan ilmu kan itu sesuatu yang baik ya harusnya dibagikan gitu kan. Terus ada juga yang bilang, apaan? Masa lu percaya ilmu 100.000? Ilmu apaan tuh kalau lu mau beli kelas yang benar-benar ini dong. Nah terus lu jual misalnya 15 juta gitu kan. Iya ada juga itu. Dia bilang, wah ini emang jual kelas nih. Lu emang jual ludah lu. Tapi di otak gue ya kalau tentang jual ludah, gue sempat mention juga kalau ada orang guru-guru di pedalaman yang ngajarnya kursus bahasa Inggris, kursus apa, lah itu kan dia juga jual ludah dan keilmuannya dia kan. Menurut gue agak sayang kalau kita pola pikirnya tuh orang tidak boleh menjadi guru orang-orang di pedalaman itu ya. Itu salah satu cari duitnya caranya jual kelas. Kadang-kadang kelas matematika. Gue pribadi waktu SMP, SMA malah, SMA tepatnya, gue jual kelas kursus fisika buat anak-anak teman-teman SMA itu. Menurut gue kayak ya jual kelas itu adalah salah satu jenis bisnis kan aneh kayak ini pasti F&B nih misalnya gitu. Kan kayak kenapa yang kalau gue F&B ya kan? Kalau orang bilang jual kelas lah ya iya itu namanya bisnis edukasi. Betul. Ya semua sekolah jualnya apa? Kelas kan. Iya. Yang ini cuma bedanya sekolah adalah studi formal. Sekarang ada studi informal. Iya. Itu kenapa itu suatu masalah gitu? Betul banget. Menurut lu kenapa di Indonesia orang tuh mempermasalahkan penjualan kelas gitu? Kalau menurut gua ya mungkin karena ya tingkat edukasi mungkin Indonesia itu rakyat itu masih apa ya? Menurut gua masih menganggap edukasi itu barang murah. Ilmu itu barang murah. Padahal kalau di luar negeri edukasi itu atau e-course itu justru dibeli dengan mahal. Kalau di Indonesia masih diremehkan ilmu itu mah bisa dicari di Google gitu atau gimana. Yang di Indonesia mentalnya masih mental seperti itu ya makanya memang masih butuh banyak edukasi gitu. Iya sih. Ya unik aja, gue cuma agak unik kayak misalkan kita ada di negara di mana kita beli misalnya air minum gitu kan. Ya. Masa jual air minum kan kayak lah ya terserah gue tentu kan gue gak maksa orang beli gitu ya. Iya benar. Misalkan gue jual air minum gitu. Ya to be honest gue emang detik ini kagak ada kelas. Cuman kan gue kepikir juga kayak emang kalau satu hari gue jual kelas emang kenapa problemnya di mana? Gue cuma berusaha melihat itu kan kayak orang jual air minum. Emang kenapa kalau ada orang jual air minum? Ada orang jualnya bukan air minum. Ada orang mungkin jualnya properti. Ya kan? Ya bebas lah. Ada orang jualnya lukisan. Masa jual lukisan nih. Lah ya iya emang jual lukisan. Emang kenapa gitu kan? Nah sekarang dari ribuan orang itu. Menurut lu pernah gak lu ketemu atau seberapa sering lu ketemu sama orang yang sangat tidak puas sampai nuntut lu? Misalnya kayak, wah gila balikin duit 100.000 gua. Gua bener-bener ini rugi nih gua gara-gara lu nih. Kalau orang seperti itu sih selalu ada ya unik tapi jarang banget iya dari belasan ribu masa satu aja nggak ada sih ada yang kayak sampai gitu. Nuntut ada nggak? Kalau nuntut enggak karena kan cuma 100.000 ya cuman kalau misalnya balikin uang saya kenapa saya udah belajar 3 jam tapi menurut saya masih kurang lah terus gimana dong saya juga jadi bingung gitu ya padahal udah dikasih semua ilmunya di situ tapi tetap aja masih nggak bisa puas juga ya orang ini ya gitu. Menarik juga ya sebenarnya bahkan kita bisa jual kelas garansi ya bro. Garansi. Pernah gak lu kepikir garansi maksudnya gini lu pelajarin ilmunya lu bayar kalau lu nggak puas atau lu ngerasa gua nge-scam lu dari kelas yang lu bayar gua kasih waktu 1 kali 24 jam setelah selesai kelas lu kalau nggak puas sama kelasnya gua money back gitu. Oh kita juga pernah sih ada yang seperti itu. Ada kita kalau untuk yang seminar juga selalu seperti itu kalau misalnya nggak puas bisa kalau misalnya emang nggak puas soalnya pernah ada yang kita refund juga. Iya karena maksud gua ya to be honest ya menurut gua ya harusnya logikanya itu yang kalaupun ada yang nggak puas tuh sangat sedikit dan kalau nggak puas harusnya dia nggak nonton sampai selesai pak. Betul. Namanya orang nggak puas kan kayak apa nih nggak jelas sudah gitu kan. Iya. Nah kalau orang udah kayak makan mana ada lo makan wah udah habis itu
nggak enak nih makanan. Nah, Wah, hilang aja. itu yang pernah terjadi juga. Oh gitu? Iya, nggak puas tapi dilihat dulu. Ya, dibaca sampai habis. Oke, udah ngerti balik lagi. Itu minta dibalikin. Nah, itu yang kita Tapi lu akhirnya kurang balikin suka. nggak? Balikin akhirnya. Yang gitu pun lu balikin akhirnya? Iya. Yalah 100.000 udah pusing daripada berantem ya. Iya. Iya. Oh, menarik. Em, menurut lu sendiri ya, tadi lu bilang strategi kotak-kotak juga nyampur sama fundamental. Iya. Detik ini emas udah di 2.500-an. Em, dengan stabilitas politik yang agak sedikit bermasalah di US Wah. dan Timur Tengah, juga di beberapa, kalau nggak salah di 3 benua nih lagi perang nih. Ya kan, di Timur Tengah, ada di Rusia, Ukraina, dan segala macam. Em, menurut lu, gambaran kasar, walaupun lu trading harian, tapi kan pasti ada tren dong. Kalau trennya naik ya kemungkinan besar jadinya semua posisinya gitu kan. Seperti apa pasar emas ke depan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan? Bisa dibilang sekarang itu lagi seru-serunya ya, lagi seru-serunya. Karena kalau kita lihat kan sekarang itu harga emas itu benar-benar lagi naik tinggi sekali ya, gitu. Kalau ditanya apa sih yang mempengaruhi, sebenarnya kan ada banyak faktor ya. Orang kalau tahu nih, biasanya yang paling gampang ilmunya itu biasanya lihat dari suku bunga kan, Iya. suku bunga US. Tapi memang tidak bisa hanya faktor suku bunga saja yang dilihat. Kita harus lihat faktor lainnya. Karena kalau misalnya kita lihat suku bunga Amerika itu kan udah dinaikin dari tahun 2022. Iya. Sampai sekarang kan ada masih bertahan di 5,5%, nggak diturun-turunin. Tapi harga emas kan naik-naik aja. Oke. Artinya walaupun US menguat dan juga kadang-kadang melemah ya, jadi tidak selalu berhasil. Tapi buktinya kan emas bisa harganya naik tinggi terus. Itu ternyata kalau gue lihat memang emas itu dipengaruhi banyak sekali faktor. Jadi kita nggak bisa ngelihat satu aja. Tapi kalau gue lihat sekarang itu ada tiga hal yang menurut gue patut kita lihat. Edukator banget emang dia. Gue nanya pertanyaannya itu nggak ada persiapan loh. Langsung udah ada 3 hal emang. Edukator sejati. Soalnya kan gue juga menganalisa emas sekarang gimana sih. Gue juga penasaran. Iya. Tapi kalau gue lihat ada 3 hal sih. Jadi kalau yang pertama jelas adalah suku bunga. Ya, suku bunga pasti ngaruh walaupun belum tentu berhasil. Oke. Karena kan itu adalah tindakannya The Fed atau Bank Sentral Amerika ya untuk menurunkan nilai inflasi ya. Untuk ke 2% targetnya dari si Jerome Powell itu. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi ada faktor lainnya. Yang kedua adalah tentu saja yang paling terkenal adalah geopolitik. Iya. Ya, geopolitik kan yang terjadi belakangan ini menurut gue tidak terjadi di 20 tahun atau 50 tahun lalu ya. Iya. Yaitu misalnya kita ambil yang paling gampang, Februari. Itu kalau gua nggak salah mungkin Februari 2022 kalau nggak salah ya. Itu dia ada Ukraina ya diserang sama Rusia. Kalau gua nggak salah tahun 2022 tuh ya, diserang, habis itu kan harga emas naik. Itu waktu harga emas tuh masih di bawah 2000. Paling 1.700, 1.800 nih kalau gua nggak salah ya. Gue juga lupa ingat nih. Itu membuat harga emas naik sekali. Terus bukan cuma itu doang. Ada lagi COVID. Belum lagi perang antara Israel dengan Hamas ya, atau orang sekarang bilang kan Palestina ya. Nah, jadi gara-gara itu juga kan jadi naik terus karena waktu itu kalau gue lihat yang membedakan di antara penyerangan-penyerangan sebelumnya, Israel bilang ini adalah perang, dan terus dia melakukan genosida yang menurut gue itu cukup berbahaya ya. Dan akhirnya kan harga emas makin melambung tinggi. Ya. Dan apalagi sekarang itu juga kondisi geopolitik dunia kan sekarang sedang kayak naik gonjang-ganjing, belum lagi mau pemilu Amerika Serikat. Wah, Exactly. itu membuat harga emas semakin naik karena kan emas adalah safe haven. Semakin kisruh dunia ini gitu, semakin orang beli emas. Karena emas adalah mata uang yang sebenarnya. Nah, ini nyambung ke faktor yang ketiga. Gitu. Geopolitik ini nyambung ke faktor yang ketiga. Di mana faktor yang ketiga ini adalah sesuatu yang kita rasakan sekarang tapi berbeda di zaman dulu. Oke. Yaitu adalah ketika perjanjian tahun 1944 ya, perjanjian di mana kita waktu itu kan lagi krisis perang juga, tapi Iya. semua orang menggunakan US dollar. Iya. Ya, di mana ketika transaksi, misalnya kita kalau mau transaksi dengan luar negeri, kita misalnya harus tukar dulu, misalnya kalau Indonesia rupiah ke baht, misalnya ke Thailand. Iya. Terus nanti kalau dari Thailand ke Vietnam harus ubah lagi ke dong. Terus dari Vietnam ke Malaysia harus berubah lagi ke ringgit. Nah, waktu Iya. itu terjadi juga di Eropa. Dimana kalau di Eropa kan negara-negara Eropa ya, misalnya kayak Belanda itu pakai guilder ya. Terus udah gitu misalnya mau ke
ke Prancis itu harus pakai franc. Jadi itu mencegah transaksi menjadi lebih cepat. Jadi kan selalu ubah-ubah mata uang terus kan pusing ya. Nah, jadi supaya lebih cepat, supaya lebih efisien, waktu itu akhirnya semuanya setuju. Kalau nggak salah perjanjian apa ya? Perjanjian Bretton Woods kalau gue nggak salah ya. Perjanjian Bretton Woods semua ya. pakai US dollar ya. Iya, semua harus pakai US dollar, di mana akhirnya transaksinya semua bisa pakai US dollar. Nah, bagaimana caranya supaya kita percaya sama US dollar? Selain waktu itu negara yang memang paling kuat, si Amerika ini, tapi waktu itu Amerika juga menjanjikan bahwa lu nggak apa-apa pakai dolar karena nanti Underlying-nya emas. betul underlying-nya emas. 20 gram ya. $35 itu setara Oh, dengan iya. 1 troy ounce emas. Tapi itu kan hanya bertahan berapa tahun doang kan? Nah, itu bertahan sampai 40 tahun kemudian atau 30 ya, 30 sampai 40. So, kalau gua nggak salah di tahun 1970-an. Heeh. Itu perjanjian itu akhirnya batal atau udah nggak lagi. Karena kalau nggak salah US dollar itu nyetaknya terlalu banyak Betul. dibandingkan stok emas yang dia punya. Betul, karena ternyata untuk meningkatkan perekonomian Nggak bisa. ya lebih baik kita mencetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata kan emasnya nggak si US itu kan iya, begitu. emasnya nggak bisa ngikutin. Iya. Jadi sejak saat itulah gitu perjanjian itu ditiadakan. Nah, tapi ganjaran untuk kitanya karena dolar dicetak terus, itu inflasi terjadi di mana-mana sehingga kita terjadi penurunan nilai mata uang terus-menerus. Karena kalau misalnya kita lihat dari tahun 1940-an sampai tahun 1970-an, harga emas itu kurang lebih stabil gitu, nggak naik-naik. Iya. Bahkan harga Iyalah, barang stabil pokok lah. juga kalau kita tinggal dulu kayaknya nggak gitu-gitu naik deh. Barulah ketika habis 1970-an ya, 1980, 1990 itu kan harga emas naik terus gitu kalau kita lihat Iya. konsisten naiknya lagi kan. Jadi memang itu karena kita melihat si emas itu adalah mata uang yang sesungguhnya. Jadi kalau mata Menarik uang ya. kertas itu mata Iya, uang iya. yang menurut gua mata uang untuk transaksi bukan mata uang sesungguhnya. Menurut lu harga emas yang naik Mm-mm. atau memang harga dolar yang menurun? Harga dolar yang menurun. Iya kan? Betul, harga emas naik karena dolarnya menurun dan semua barang menurun. Makanya kalau kita misalnya dulu, wah dulu gaji 300.000 udah UMR. Iya. Sekarang 5 juta, itu kan jauh banget. Itu Iya. paling selisihnya cuma 20 tahun. Iya, dan menurutku pusat permasalahan utama inflasi harus diakuin adalah ya kemarin ada Bro Benix share-share. Iya. Itu menurutku adalah karena US ya to be honest dengan kekuatan militernya ya dia nyetak-nyetak aja lewat the Fed, dia nyetak terus. Iya. Orang bilang nyetak di atas angin gitu kan. Iya, iya. Nggak ada dasar, nggak ada underlying apapun dia nyetak. Ya orang bilang underlyingnya oil, tapi kan Oh itu yang petrodollar ya. tetap perjanjian aja petrodollar. ya kan dia tetap nyetak dan segala macam. Nah tapi dalam konteks ini kan dolar selagi kita ngobrol ini kan oke lah ada seingat gue ada kemarin ngobrol sama siapa katanya ada penguatan. Memang ada penguatan dibandingkan year on year. Kita tuh ada penguatan sekian persen dan segala macam kalau nggak salah 1%, 2% gitu-gitulah ya. Iya. Tapi poin gue adalah gue tetap ngerasa kayak betapa konyolnya kalau kita terus-terusan menerima bahwa dolar bisa mengatur, sangat mengatur perekonomian dunia gitu kan. Yes. Terus apa yang bisa kita lakuin? Kalau gini mah kita cuman ya oke. Ada orang-orang yang akan tetap bisa hidup dengan cara dia trading emas, dia bikin bisnis dan segala macam. Tapi kan sangat banyak atau mungkin 90% mayoritas penduduk Indonesia itu kan nggak ngerti yang kayak begituan lah. Sekarang kita ngomong saham deh. Iya. Yang invest saham di Indonesia tuh 12 juta orang, Pak. Wah jauh ya dibandingin Nah, rakyat penduduk Indonesia. 280 berarti itu cuman sekira kalau ini set 5%. Nggak nyampe 5%. Berarti nggak nyampe 5%. Oke, kata orang kripto sekarang banyak. Kripto pun baru 20 juta. Ya oke, mungkin 20 sekian juta. Ya berarti nggak nyampe 10%. Iya. Jadi yang main saham hanya 5%, yang main kripto hanya 10%. Nah gimana 90% yang tidak main? Mereka nggak tahu apa-apa, mereka cuma taunya, oh bapak udah kerja sampai malam, kenapa ya? Kok nggak bisa juga beliin adek mobil-mobilan yang adek mau gitu kan? Ya karena kita selalu, to be honest, karena kita nih mentalnya suka diadu domba gitu ya. Karena itu kan efek dari Belanda. Kita diadu domba, jadi kita selalu nyalain presiden terpilih siapapun itu. Betul. Pas Soeharto yang lagi menjabat, salah Pak Soeharto. Pas zaman Megawati menjabat, salah Bu Megawati. Zaman SBY, salah SBY. Zaman Jokowi, salah Jokowi. Ntar Prabowo, salah Prabowo. Lihat nih, semua presiden negatif pokoknya pasti salah dia. Iya. Yang nggak orang bayangin adalah 90% orang ini kan nggak berpikir bahwa ini yang ngalamin ini tuh bukan cuma Indonesia. Seluruh negara-negara berkembang tuh ditekan sama dolar. Betul. Nah terus
gimana kita ke depan? Ini gue kayak nanya sama presiden, gimana sih Pak gitu kan? Waduh. Masih jauh lah gue dari presiden terkini ya. Masih jauh lah. Tapi kalau misalnya ditanya nih ya pendapat gue pribadi, Iya. karena balik lagi gue yakin banyak orang yang pintar-pintar juga masih bingung kita harus ngapain. Tapi kalau gue pribadi itu kita harus udah melek investasi ya. Investasi apapun ya, instrumen apapun ya. Ya, setuju. Karena sekarang gini, ini beda sama 80 tahun yang lalu gitu. Kalau misalnya di zaman orang tua kita, zaman boomer gitu ya, mereka itu berpikir bahwa nabung itu udah yang paling bagus. Karena memang betul nabung itu bagus. Dibandingkan nggak nabung sama Iya. sekali ya. Tapi nabung zaman dulu juga beda banget sama nabung sekarang. Exactly. Karena nabung zaman dulu itu nilai-nilai barang di sekitar kita tuh tidak semakin tinggi dulu tuh. Jadi kurang lebih stabil. 80 tahun yang lalu ya sebelum 80 tahun yang lalu. Iya, atau 60 tahun yang lalu lah. Nah, Iya. pokoknya dari 1940 sampai 1970-an. Itu waktu itu harga tuh masih stabil. Tapi Saat US masih mencetak sesuai perjanjian. betul. Akan hanya mencetak $1 Iya. di atas 35 gram. Gitu Oh, ya. satu 35 troy dolar. ounce setara dengan $35. Iya. Sekarang satu troy ounce setara dengan $2.500. Nah, kebayang Berarti kan? naik berapa? 70 kali lipat. Mantap. 70 kali lipat. Berarti kan kita udah melemah 70 kalinya nih. Jadi kalau kita punya uang 100 juta waktu itu ya melemah 70 kalinya. Tinggal sisa 1,5 Tapi juta. gue suka banget ke poin yang lu tekan itu tadi adalah kita harus belajar investasi. Itu kan kehadiran Trident, kehadiran Finfolk, Founders Theory itu satu, literasi keuangan. Betul, itu penting sekali. Karena kalau zaman sekarang kita nggak mengedepankan literasi keuangan, udah pasti uang di rekening kita dicuri diam-diam. Itu tuh maling diam-diam inflasi itu ya. Inflasi maksudnya inflasi. Oh ya, Ya. inflasinya, sorry, inflasinya. Iya, inflasinya. Maling Ya, diam-diam. walaupun faktanya sih ya kita tahu lah, kita tahu sama tahu di banyak berita nabung di bank, banknya itu bisa oknum. Di bank itu bisa ngambil uang kita. Bisa. Oknum di bank. Ya faktanya banyak berita beredar. Cuman ya memang kejadiannya nggak sebanyak dan semasif itu. Tapi poinnya adalah ini asli Trident, Finfolk dan sangat banyak Benix gua rasa juga. Sangat banyak orang tuh fokusnya tuh untuk literasi keuangan. Supaya orang Indonesia itu konyol dong. Kita jangan bangga karena kita baru bisa berinvest di saham itu hanya baru 5% dari total populasi. 5% itu sangat minim sekali. Itu kalau ngomongin Singapura, gue nggak tahu lagi ngomongnya mau berapa persen karena faktanya mereka bahkan punya kebijakan kalau lu gajian mungkin sekitar 30-an% itu dipotong buat investasi Iya. dari negaranya. Poinnya adalah please banget satu influencer atau finfluencer seperti Bro Ya, dan saya teman-teman juga. yang lain tolong banget nih kita ini harus benar-benar jelasin apa yang dimaksud investasi bodong, apa yang emang investasi bener. Karena banyak orang akhirnya mau investasi, akhirnya investasi bodong. Di otak mereka tuh investasi itu harus sesuatu yang pasti untung. Karena banyak orang kalau ngomong sekarang saham, emas, apapun itu, judi katanya. Saham itu judi. Saham judi. Ya, mungkin nggak salah 100%. Kalau dia nggak ngerti fundamental apapun, Iya. nggak ada analisa apapun, dia hanya feeling. Kayaknya feeling saya nih, ya itu ya dicap-cip-cup bisa jadi judi, Iya. iya kan? Iya. Cuman kan saham dan segala macam itu kan perlu diedukasiin. Betul. Oke, kita bangga dengan kripto yang langsung signifikan 20 juta pemain, oke lah, investor, tapi kan tetap aja 20 juta, nggak nyampe 10%. Betul. Kita masih nunggu harus berapa lama lagi untuk mencapai at least 20%, 30%, 40% orang Indonesia mulai investasi. Menurut Bro gimana ke depan untuk edukasi finansial? Kalau menurut gue sih sekarang di Indonesia sendiri, menurut gue udah kemajuan ya dibandingkan zaman dulu gitu. Kalau sekarang itu udah banyak influencer-influencer yang memberikan edukasi-edukasi di YouTube ataupun Instagram atau TikTok. Itu udah berbau edukasi dibandingkan kalau dulu kan TikTok isinya joget-joget ya. Sampai kalau sekarang sih kalau gue lihat perkembangannya udah mulai bagus nih. Indonesia menurut gue sosial medianya sudah mengarah ke yang lebih bagus, walaupun juga semakin banyak konten yang kurang bagus juga gitu. Kan konten minta-minta kan paling banyak ya dibandingin konten edukasi. Tapi gue harap sih ke depannya ya Indonesia bisa lebih baik lagi lah gitu. Nontonin edukasi yang benar-benar bermutu gitu dibandingin yang kurang bagus gitu. Sekarang kita diskusi ya. Ya, Kalau di bisnis, ya. barang itu ada karena ada kebutuhannya.
Iya, Supply demand. betul. Kalau di media, konten itu ada karena ada penontonnya. Betul. Faktanya kalau kita bikin konten edukasi, sama kita bikin konten pargoy, Hmm. pargoy sedikit udah 1 juta views. Hmm. Edukasi sampai mulut lu berdarah nih. Hmm. Gratis edukasinya mulut lu sampai berdarah, ngomong kering berdarah gitu. Gratis. Dikatain. Viewers sudah 20.000 doang. Dikatain lagi. Alah ntar juga ujung-ujungnya jualan kelas nih. Aduh. Atau mental oke lah ya. orang ini yang nge-share edukasi itu nggak ada jualan kelas sama sekali. Alah so tahu kayak dia orang paling kaya aja di Indonesia. Oke lah dia orang paling kaya di Indonesia. Iya, tetap Dan aja. dia tidak jual edukasi. Iya. Dia tidak jual Nggak kelas juga. ditonton biasanya. Alah itu mah kaum privilege. Iya. Enak dia orang kaya ngomong kayak gitu. Iya. Pak Hermanto Tanoko kan punya podcast. Oh iya, Pak Ya kan? Hermanto. Wah udah terkaya ke nomor 10 besar Top lah di 10 lah, Indonesia. top Kagak ada. Lu mau Pak Hermanto jual kelas apa Pak? Nggak ada Pak. Pak Hermanto nggak jualan kelas. Ya aduh. Tetap aja orang bilang, ya itu mah privilege, dia mah enak tuh generasi kedua katanya. Dia nggak tahu kehidupan, tapi orang tuh gampang banget gitu. Kayak, oke misalkan mulai dari nol. Ya itu mah survivorship bias katanya. Kata Genzi itu survivorship bias tahu. Karena itu kan Pak Hermanto bisa, tapi belum tentu semua orang seperti Pak Hermanto. Pak Hermanto kan memang spesial, kan nggak semua orang seperti dia katanya. Iya. Kenapa mindset kayak gitu ya? Memang mentalnya sih, mentalitas Indonesia itu rakyatnya masih kurang bagus kalau menurut gua. Karena edukasinya kan Ya. terbelakang ya. Jadi ngelihat edukasi dikit, ini mah Gue sangat setuju. Jual kelas. Itulah kenapa gue sangat setuju apapun kontroversi keputusan yang diambil Pak Jokowi di tahun-tahun terakhir masa jabatannya. Iya. Tapi tagline revolusi mental itu, mau siapapun presidennya, gue dukung tagline revolusi mental. Iya, betul. Karena betul. Indonesia itu menurut gue yang perlu direvolusi emang mentalnya sih. Sekarang lu mau revolusi pendidikan guru, ya to be honest lah, guru lu digaji berapa sih? Jadi guru, bener banget, itu betul banget. iya kan? Salah satu faktor terbesarnya kenapa edukasi di Indonesia nggak maju-maju gaji guru yang kecil. Iya. Dan juga kualifikasi guru yang masih kurang bagus. Iya. Jadi menurut gua pendidikannya Iyalah, masih jauh. kualifikasinya gimana? Kalau lu mau naikin kualifikasi orang nanya, apaan? Gaji guru honorer bisa cuma 300.000. Lu mau kualifikasi kayak gimana gitu kan? Betul. Puji Tuhan alhamdulillah kalau ada orang masih mau jadi guru gitu loh. Bener. Apalagi guru sekarang gue lihat ya, terpusat masih di Jawa. Iya. Coba lu lihat di Indonesia Timur. Coba lu lihat di Kalimantan. Gurunya itu fasilitasnya nggak seperti di sini. Jauh ya. Sangat jauh. Cuman punya ratusan ribu sebulan. Itu pun kadang-kadang bisa telat pembayaran. Hmm. Waduh, itu giliran nanti dia guru-guru itu share di sosial media, dibilangnya, "Ih, kamu cari perhatian," katanya. Ya bersyukur aja katanya, harusnya bersyukur aja bro, udah dibayar ratusan ribu. Banyak orang di luar sana katanya lebih miskin. Itu yang gue gak paham gitu. Kenapa kalau pola pikir kayak gini gimana bakal bisa maju? Cuman positifnya yang gue lihat ya itu positif, gue bilang ya di Indonesia nih kompetitornya minim lah. Ya betul. Karena SDM-nya tidak terlalu kompetitif. Bro sendiri Betul. suka belajar gak? Sangat suka belajar. Dengan cara apa sih kalau seorang bro ini belajar? Coba mungkin maksudnya dengan cara apa tuh? Kalau apa gue maksudnya? nih suka belajar dengan cara ngobrol sama orang. Gue tahu ada beberapa kenalan gue yang suka belajar tuh dengan cara baca buku. Ada beberapa kenalan gue yang lain suka belajar dengan cara baca ringkasan buku. Tapi gue jarang sekali ngeliat orang tuh nggak suka belajar kalau dia punya suatu bisnis. Kalau pemilik bisnis atau investor ya, terutama investor loh. Mau investor emas, saham atau apapun. Karena mungkin dia harus baca news. Iya. Dia suka baca loh. Iya. Nah kalau bro sendiri cara belajarnya gimana? Jadi gini, kalau cara belajar itu sebenarnya macam-macam ya. Jelas kita harus baca buku, kita harus baca berita, kita harus ngobrol-ngobrol sama orang lain juga. Karena ngobrol-ngobrol sama orang lain yang tentunya lebih hebat dari kita, itu kita bisa dapat insight. Ataupun kita misalnya belajar dari video YouTube, kan sekarang juga banyak ya YouTube gratis. Atau kita memang harus ikut kelas yang berbayar. Menurut gua worth it aja gitu kalau kita harus bayar kelas sampai belasan juta untuk dapat ilmunya gitu. Tapi kalau menurut gua di antara semua nih yang paling efektif, ya ini pribadi gua ya, kalau kita belajar dengan cara mengajar. Oke. Karena kalau misalnya kita belajar aja untuk diri kita sendiri, itu biasanya yang dapat paling cuma 50% di otak kita. Tapi kalau kita punya misi untuk sharingkanlah dong apa ilmu yang sudah kamu dapat. Ternyata dengan men-sharingkan, kita bisa lebih paham lagi. Karena ketika mau menyampaikan, kita harus nyusun kata dulu nih. Oh ternyata nggak kayak gini ya. Jadi kita mau nggak mau belajar lebih dalam lagi. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang kayak, yang kita kan selalu ketika mau mengajar, apa sih yang akan ditanyakan orang-orang lain? Kalau nggak ngajar, sharing deh. Apa sih yang akan ditanyakan mereka?
Nah disitulah kita jadi berpikir, oh seperti ini, makin dalam. Nah disitulah ternyata itu adalah cara belajar paling efektif. Harus sharing, kalau nggak sharing ngajarin ke orang lain. Itu yang paling penting. Sangat setuju 100%. Jadi guys, kalau ada orang-orang dengan mindset ngomong gini, itu apaan sharing-sharing kayak udah paling jago aja lu, apaan tuh sharing-sharing kayak lu udah orang paling kaya, apaan tuh sharing-sharing lu kan orang yang privilege apa. Orang-orang itulah sebenarnya yang paling nggak mau kita maju sebenarnya. Iya betul. Iya kan? Jadi nggak usah dengerin mereka. Betul. Toh Jadi- mereka juga nggak ngasih kita makan, mendingan kita hajar aja, ngajar juga. Toh mereka juga hidupnya nggak akan ngaruh apa-apa ke kita. Kalau misalnya dia ngehina-hina kita terus kenapa? Mendingan kita bablas aja. Toh nama manusia kan tempatnya salah ya. Kita salah juga nggak apa-apa. Yang penting sharing dulu, belajar dulu sampai akhirnya oh yang benar tuh begini. Kita bisa perbaiki kok belakangnya. Dan namanya sharing kan bukan tentang lu punya ilmu super objektif yang paling bener. Adalah sharing adalah yang lu lakuin. Ya bisa berlaku buat orang bisa enggak. Beda momen, beda orang, beda cara. Betul. Tapi kalau ada orang yang nggak suka dengan cara belajar ngomong gini, mindset lagi, guys ini mindset lagi nih guys, mindset lagi, lucu lu, wah lucu lu. Orang kan ada mindset, skill set, tool set. Orang tuh paling nggak suka di share mindset. Mereka semua maunya tool set. Langsung dong share dagingnya. Di otak orang tuh daging itu adalah tool set. Tool set itu adalah apa nih? Kapan kita enter marketnya tuh kapan, nilainya berapa, take profit kapan, langsung dia tuh maunya gitu angka. Iya. Itu kayak gue ngeliat kayak orang minta ikan, giliran diajarin mancing dia bilang, alah mancing lagi, ikannya mana ikannya, kok Iya. kayak gitu ya? Iya. Padahal core-nya itu menurut gua itu di mindset. Core-nya yang utama. Karena mindsetnya harus dibenerin dulu. Ini baik di dunia apapun ya. Kalau di dunia trading jelas mindset itu pengaruh. Karena walaupun gue udah mengajarkan metode yang bener-bener terbukti nih ya. Secara misalnya kita udah backtest, udah ada statistiknya hasilnya seperti apa. Kita udah ada rekapnya. Tapi kebanyakan apakah mereka semua yang orang-orang itu tuh yang ngikutin apakah bisa profitnya sama? Kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena ketika perjalanannya mereka ketika lagi loss takut, akhirnya nggak trading. Pas lagi nggak trading profit semua. Mindsetnya. Iya, pas lagi trading, pas lagi profit baru satu kali terus loss lagi, ulangin lagi nggak mau trading lagi. Kalau enggak, pas lagi loss digedein lotnya, pas Ya. lagi profit lotnya dikecilin. Jadi ternyata tergantung nih mindset kita, apakah kita serakah, apakah kita bisa konsisten atau enggak. Nah, kayak gitu sebenarnya yang penting. Itu Guys, kalau di dunia trading ya. mindset lagi Aduh. nih. Aduh tool setnya dong. Mana kotak-kotak nggak di share mau Iya. jualan kelas nih. Waduh. Memang jualan sih. Iya. Ya udah nggak ada salahnya juga maksud gue ya namanya orang jualan nih jualan ya. Kecuali kita ngerampok loh. Nah, itu dia. Kalau gue ngehack akun lu terus gue ambil data dan Iya. duitnya itu. Kita tuh marah tuh sama yang udah kagak kerja, Heeh. data kita kehack, dapat bintang penghargaan. Waduh. Aduh, siapa itu? Waduh, nggak ikutan. Oke guys, hari ini kita belajar banyak tentang gold hack, tapi mungkin nggak sebanyak itu. Jadi kalau kalian mau belajar lebih banyak, gua rasa kita perlu cari yang mindset lagi gitu ya. Ada gold hack class kalau nggak salah ya. Iya. Ya silakan cari aja lah di mana tuh Trident berada. Kayaknya di Instagramnya pasti ada kayak begitulah ya. Ya ada, pokoknya bisa cari Trident Trading Academy atau bisa cari ya Gold Hack juga sebenarnya udah ada ya. Wah jual kelas. Aduh. Ya iyalah jual Iya. kelas pak. Masa kita Iya. minta kelas. Iya, kalau dikasih gratis nanti nggak ada yang mau ngambil. Biasa Iya. kalau gratis dianggapnya sampah. Bahkan gitu. ada kok yang gratis di YouTube loh. Ada. Misalkan juga. kalian ngerasa nih, gue mau belajar, tapi gue nggak mau bayar. Oh, siap om. Iya. Ya udah om, lihat aja YouTube-nya ya. Iya, pokoknya di YouTube Trident ada, di YouTube pribadi gue juga ada Iya, gitu. itu gratis tuh. Gue kasih ilmu gratis mau Fibonacci, Ada catetan. AdSense-nya, ada AdSense, jual AdSense. Wah, AdSense-nya mah sangat kecil, Pak. Jual AdSense. Ini kaya dari AdSense. Aduh, kalau belum tahu ya AdSense sih, gue yakin kecil banget tuh, Mak. Emang. Aduh. Wah, gue boykot Aduh. nih, gue boykot. Guys, kita kasih dislike guys, kita komenin jelek guys, kita boykot ya. Aduh. Ayo udah kasih gratis lu. Masih mau ngeboykot. Udah guys, jangan nonton ini mah orang mau jual AdSense. Aduh, AdSense. Iya memang sih kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Ayo. Gitu. Ayo. Aduh. Kalau buat edukasi kalau bisa nggak mau keluar apapun, bahkan untuk AdSense si influencernya juga nggak rela gitu. Emang bener-bener orang Indonesia tuh mungkin proses ya. Dia mau gini nih. Bikinnya tuh ya harusnya kelas online. Kita bikin setting yang nggak ada AdSense-nya. Kelas offline, ilmu daging. Kalau bisa hotelnya dia nginep tuh dibayarin. Iya. Karena kan ini pahalanya besar dong. Abis itu kita juga jangan minta uang 1 rupiah pun. Maka kalau kau bisa kasih dia pulang duit ongkos. Gua kasih fun fact ya bro.
Gue kerja sama resmi sama Kemenkop UKM. Iya. Lewat Mas Irwansyah Panjaitan. Ah iya. Gue sorry kalau gue lupa marganya kayak Mas Irwansyah lah. Seinget gue Panjaitan atau pokoknya Mas Irwansyah di Kemenkop UKM. Ngajar nih bareng ada Deriansyah, Iya. ada Pak Teten Mas Duki. Lu tahu Iya tahu. program itu gratis. Hotel, tiket, datang ke situ semua itu diganti sama pemerintah. Hotelnya dikasih, Bahkan makan gratis, tiket gratis dikasih, duit jajan lagi gitu, untuk menggantikan waktu yang terbuang. Iya. Dan waktu gua ngajar, terus gua ngeliat ada nih beberapa orang yang mukanya kayak, karena gini, belum makan lemes pak, belum makan lemes, baru bangun pagi. Iya masih belum ngumpul nyawanya. Belajar tuh jangan terlalu pagi mulainya, masih belum ngumpul nyawanya. Pemerintah bagaimana nih bikin kelas terlalu pagi. Orang belum ngumpul nyawanya. Oke udah agak siang nih. Aduh tapi perut kosong begini. Wah, harus makan pagi dulu dong. Makan pagi dulu, habis makan pagi ngantuk, habis makan gula naik katanya. Harusnya jangan bikin kelas habis makan, gula naik ngantuk. Nah pas udah sesi, waduh ini lama banget nih ngomongnya nih. Udah, lu jadi ya udah gitu deh. Banyak protes ya. Iya. Betul. Maksudnya udah gratis tuh, Iya, Pak. bahkan udah dibayarin. Tapi memang kalau gratis jadinya justru kurang dihargai karena gue juga inget tuh ya kalau misalnya ini ada juga ya jadi gue dulu pernah juga ikut gitu kelas terus dari orang yang sangat terkenal ya gue nggak enak juga nyebutnya di sini pokoknya dari orang yang sangat terkenal dia Gratis. bikin kelas gratis waktu bikin kelas gratis Offline online. online offline lagi gratis. Tapi habis itu beliau nggak mau bikin kelas gratis lagi karena kalau gratis yang daftar sampai ratusan orang. Yang tepatnya yang datang paling cuma puluhan orang. Wah, Asli, benar. kurang ngajar itu bener-bener. Benar. Iya. Akhirnya Kemenkop UKM itu pernah bikin juga program kelas gratis, disiapin makan. Sudah RSVP lu. Kan bikin RSVP dulu supaya nggak ini kan. Iya, padahal udah pesen ya harus. Faktanya ya, yang RSVP kagak semuanya datang. Karena gratis, gak ada komitmennya. Bahkan dikasih makan, maksudnya kita kan mikir gini loh. Ini makanan sayang, Pak. Iya betul. Kita gimana nih? Mau dibuang ya? betul. Ini makanannya udah disiapin. Betul. Orang cuma disuruh RSVP aja. Iya. Kebayang kan? Iya, betul. Abis itu udah selesai ngajar. Gini doang, buang waktu saya. Udah pengajar itu juga gue minta yang kayak kan banyak pengajar itu praktisi. Jadi orang UMKM yang berhasil scale up juga dia ngajar. Ya mungkin orang Indonesia punya banyak keterbatasan cara mengajar. Ya namanya bapak-bapak dia kan ngajar dengan apa yang dia alamin. Dia tuh ngajar apa yang cuman sharing aja. Dia bilang alah kayak gini mas saya juga bisa lihat di YouTube. Ngapain saya datang sini? Wah. Jadi itulah wonderful Indonesia. Iya. Ya, wonderful Indonesia. Bye Fox.